Dr. Menachem Ali dalam bukunya Aramitic Philology menjelaskan bahwa istilah Javan atau Yavan berasal dari bahasa Vedic Sanskerta yang berarti Pulau Jawa. Donald Maclean Campbell dalam bukunya Java, Past and Present juga menyebutkan bahwa istilah ini telah digunakan sejak lama untuk merujuk pada Pulau Jawa. Henry Phillips dalam bukunya Histories of the Cultivated Vegetables mencatat bahwa istilah Javan digunakan oleh orang Barat untuk merujuk pada Pulau Jawa sejak zaman Nabi Nuh. Buku-buku ini memberikan pandangan yang mendalam tentang asal-usul dan penggunaan istilah Javan atau Yavan. Dr. Menachem Ali menunjukkan bagaimana istilah ini telah berakar dalam bahasa dan budaya Vedic Sanskerta. Donald Maclean Campbell memberikan perspektif historis tentang bagaimana Jawa telah dikenal sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Henry Phillips menambahkan dimensi lain dengan menunjukkan bagaimana istilah ini digunakan dalam perdagangan dan referensi geografis sejak zaman kuno. Legenda para wali abdal yang berkumpul di Baghdad pada abad ke-9 untuk mencari negeri di timur adalah bagian dari tradisi keagamaan yang kaya. Kiai Haj Abdul Ghafur mengutip kitab Sunan Sendang Duwur yang menceritakan tentang pencarian negeri di timur oleh para wali abdal. Mereka memutuskan bahwa Nusantara, khususnya Pulau Jawa, adalah negeri yang dimaksud dalam ramalan tersebut. Legenda ini menggambarkan upaya spiritual dan intelektual yang dilakukan oleh para wali abdal untuk menemukan negeri yang diramalkan akan membawa kejayaan pada akhir zaman. Pencarian mereka menunjukkan bahwa mereka melihat pentingnya wilayah timur dalam peristiwa-peristiwa besar di masa depan. Nusantara, dengan segala kekayaan budaya dan sumber daya alamnya, dianggap sebagai tempat yang ideal untuk bangkitnya kejayaan Islam di akhir zaman. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin dalam salah satu ceramahnya menyebutkan bahwa pada tahun 1925 dalam sebuah rapat ulama di Surabaya ditemukan teks sejarah yang ditulis oleh Sunan Ampel. Dalam teks tersebut, Sunan Ampel bermimpi bertemu Rasulullah yang menyarankan agar Islam dibawa ke Indonesia karena tempat kelahirannya sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam dengan baik. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negeri yang akan membawa kejayaan Islam di masa depan. Hadis dan teks sejarah ini menambahkan dimensi spiritual yang kuat pada ramalan tersebut. Mimpi Sunan Ampel bertemu Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya Indonesia sebagai pusat baru bagi Islam. Dengan segala tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di tempat-tempat lain, Indonesia dipandang sebagai tempat yang potensial untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam. Hal ini memberikan harapan dan motivasi bagi umat Islam di Indonesia untuk terus berjuang dan mengembangkan diri. Kitab Veda Ramayana dan Mahabharata juga menyebutkan tentang negeri Yavana atau Yawana, yang dalam bahasa Sanskerta merujuk pada Pulau Jawa dan Nusantara secara umum. Dalam Ramayana disebutkan bahwa Pulau Jawa adalah salah satu pulau utama di Nusantara. Mahabharata menyebutkan teritori yang sama, menegaskan bahwa Nusantara telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu sebagai wilayah penting. Referensi dari kitab-kitab Veda ini menunjukkan bahwa Nusantara telah lama diakui sebagai wilayah yang kaya dan penting. Dalam Ramayana, Pulau Jawa disebut sebagai salah satu pulau utama, menegaskan peran sentralnya dalam wilayah Nusantara. Mahabharata menambah bukti bahwa Nusantara telah dikenal dan dihargai sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan sejak zaman kuno. Ini menunjukkan bahwa Nusantara, termasuk Indonesia, memiliki potensi besar untuk mencapai kejayaan di masa depan. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis berbagai sumber, mulai dari kitab-kitab agama, legenda, hingga penelitian ilmiah modern. Semua bukti menunjukkan bahwa Indonesia memiliki semua ciri-ciri yang disebutkan dalam ramalan.
Harapan kami adalah bahwa ramalan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan Nusantara.